Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan, jangan kaget, dia pasti lakukan perubahan ini untuk dirimu. Teman-teman, di tema readingan hari ini kita akan cuba mencari tahu perubahan pasti apakah yang akan dilakukan oleh seseorang yang kamu cintai bagi meyakinkan dirimu terhadap kepastian perhubungan ini ke depannya nanti. Baiklah, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Perlu saya terapkan bahawa general reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakannya dan kita akan cuba lihatkan siapakah seseorang ini yang bakalan melakukan perubahan yang pasti bagi meyakinkan dirimu lagi. Nah, di sini teman-teman, kita akan cuba menarik energi seseorang yang akan cuba mengupayakan ataupun berusaha untuk memperbaiki hubungan kalian dengan memberikan perubahan-perubahan yang baik ya. Dan kita akan lihatkan di sini, siapakah orang ini? Siapakah dia yang akan mengupayakan atau berusaha ya untuk melakukan perubahan yang positif ke arah hubungan kalian? Siapakah orang ini? Seseorang yang mungkin kamu sangat cintai dan kamu harapkan ya akan ada pergerakan positif, perubahan positif dari dirinya. Kita coba lihatkan siapakah orang ini. Okey teman-teman, di sini ada fulfillment of wishes. Orang ini terlihat dengan begitu jelas ya, seperti seseorang yang sangat mandiri, sudah terbiasa dalam keadaan ini, dia nyaman sendirian, seseorang yang cenderung menarik diri ada kalanya ya, ketika terlalu menyukai kamu atau dia merasakan dirinya dikejar, dia akan menghindar. Orang ini banyak menghabiskan waktu sendirian ataupun bersama rakan-rakannya. Daripada energi lain yang saya serap di sini teman-teman ya, dia seorang yang benar-benar, saya tidak tahu ya, kerana saya menangkap seorang yang walaupun usianya sudah meningkat ya, dia kelihatan masih single. Mungkin tidak pernah bernikah seumur hidupnya dan usianya sudah meningkat. Nah, ini mungkin ya bukan energi yang akan resonate dengan semua orang. Ambil mana yang resonate sahaja teman-teman ya. Tetapi di gambarannya daripada kartu ini ya, memberikan saya gambaran yang jelas, dia seorang yang penyendiri. Sangat baik ketika dia sendirian, suka menyendiri, menarik diri dan mungkinnya mengindikasikan seperti apa yang saya katakan tadi ya, seseorang yang sudah berusia tetapi sehinggalah detik ini belum menemukan jodoh yang tepat, tidak pernah bernikah, masih lagi bujang ya. Beberapa yang lain mengindikasikan pergerakan orang ini dalam hubungan ini ya cukup lambat sekali. Kartu ini memberikan saya gambaran bahawa kamu yang banyak perjuangkan dia. Kamu yang akan bertanyakan ya, apa khabar dia sekarang, mengapakah dia tidak menghubungi kamu. Tetapi dia ini agak pasif. Orangnya agak seperti lambat dari segi pergerakan ya. Seseorang yang sangat merenungkan ke dalam dirinya. Seseorang yang suka menyendiri seperti itu ya. Dia seperti begitu nyaman dan puas hati dengan kondisi yang seperti ini. Okey guys, kita akan lihat lagi ya. Siapakah seseorang yang pasti melakukan perubahan yang positif di hubungan kalian? Nah, jikalau kamu benar-benar ya mengharapkan seseorang ini untuk bertindak, maka kamu perlu mendengarkan readingan ini ya. Di sini ada authority. Orangnya cukup berwibawa, orangnya tegas, orangnya cukup serius. Nah, di dalam hatinya, dia tahu dia sangat mencintai kamu. Tetapi dia terlalu ego untuk memperlihatkan sisi ini kepada kamu. Apa yang dia perlihatkan ya, seolah-olah doesn't care seperti itu ya, tidak memperjuangkan kamu, santai-santai sahaja, tetapi jauh di dalam hatinya, orang ini memang sudah memilih kamu ya. Dia sangat berhasrat, mempunyai keinginan yang besar dan sudah memerhatikan kamu agak lama. Tetapi dia tidak memperlihatkan sisi ini kepada kamu, mungkin juga tidak memperjuangkan kamu di sini. Orangnya cukup tegas, orangnya cukup cerewet, mempunyai standard ya, cita rasa yang tinggi. Orang yang lebih mengandalkan logika ketimbang perasaannya dan seseorang yang
ada fokus-fokus lain teman-teman ya, yang lebih penting dalam hidupnya. Nah, jikalau ada fokus-fokus itu, dia akan lakukan itu dahulu dan kamu akan diletakkan di tepi. Nah, sikap orang ini memang begini ya, maka ini membuatkan kamu merasakan apakah dia benar-benar mencintai kamu ataupun tidak. Tetapi saya boleh katakan di sini teman-teman, dengan kehadiran kartu ini ya, authority ini, dia seorang yang berwibawa dan sangat mencintai kamu. Cuma tidak memperlihatkan sisi ini kepada kamu, tidak meyakinkan. Di sini kita ada recognition and, wow, I can't see the writing. Reward, sorry ya, sukar untuk membaca tulisannya. Orang ini teman-teman seseorang yang ingin mendapatkan pengiktirafan ya. Dia ingin menjadi seorang yang sangat berjaya, seorang yang melihatkan kepada kesempatan, seorang yang berhasil. Maka dia tidak mahu menumpukan segala perhatiannya kepada hubungan ini sahaja. Dia orang yang ingin berkembang. Jikalau ada opportunity, kesempatan, dia ingin merebut kesempatan yang ada. Nah, di sini terlihat dengan jelas ya, mungkin beberapa di antara kalian ini berjarak jauh ataupun hubungan long distance relationship. Yang lainnya, energi yang lainnya juga mengindikasikan seseorang ini banyak membuat kamu menanti ya, hubungan yang tertunda-tunda kerana ini juga mungkin melibatkan orang lain. Ada sedikit energi itu ya. Saya menangkap energi seseorang yang opportunis, yang akan melihatkan kepada kesempatan yang ada dan will not be distracted. Orangnya tidak akan hilang fokus. Jikalau ada hal yang lebih penting dalam hidupnya, itu yang akan dia fokuskan. Dan ini cenderung ya seperti mengabaikan kamu. Nah, sikap si dia ini memang begini orangnya ya. Tetapi dia seorang yang opportunis dan akan melihatkan kepada peluang yang ada. Seseorang yang ingin maju, ingin berkembang. Di sini teman-teman, suffering in silence. Wow. Orangnya kepikiran terus ya, mengalami beban pikiran yang berat. Orang ini sering berfikir khususnya di waktu malam. Segala sesuatu itu akan direnungkan ya. Mungkin yang berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan keuangan, kehidupan pribadi, keluarga dan sebagainya. Dan jikalau dia mengalami seperti kesukaran ya, mungkin susah hati, dia akan sembunyikan ini dari kamu. Dia akan perlihatkan kepada kamu yang dia baik-baik sahaja. Kerana orangnya ego ya, maka dia tidak akan memperlihatkan sisi kelemahan dia kepada kamu. Tetapi teman-teman, ternyata dia seorang yang berfikiran terlalu overthinking ya, berfikiran berlebihan, banyak kerisauan di hatinya detik ini sehingga tidak dapat tidur malam. Seperti ada sesuatu yang ingin dia cari, sesuatu yang ingin dia gapai, tetapi tidak dapat, tidak berhasil. Nah, ini membuatkan dia kepikiran terus. Seseorang yang belum lagi puas hati ya, dengan kondisi kejayaannya setakat ini. Dia masih ingin melihatkan kepada peluang yang ada, ingin pergi lebih jauh lagi. Seperti ada sebuah cita-cita yang belum dicapai ya, dan dia mengejar cita-cita itu. Nah, menurut si dia, jikalau hubungan ini bakalan menghambat ya, cita-citanya, dia akan fokuskan ke arah cita-citanya dulu. Nah, ini yang membuatkan kamu ya, tidak pasti apakah dia akan perjuangkan kamu ke depannya nanti. Okey teman-teman, di sini ada throat chakra yang mengindikasikan kalian ini ya lebih cenderung banyak berkomunikasi ketimbang bertemu. Di sini teman-teman, saya menangkap orang ini ada kalanya ya. Dia cukup nyaman berbicara dengan kamu, tetapi saya menangkap kerana bersebelahan dengan ini sebenarnya Nine of Swords teman-teman ya, suffering in silence. Ada banyak yang tidak dia ungkapkan kepada kamu. Sesuatu yang dia sembunyikan yang berkaitan dengan sesuatu yang membuatkan dia kepikiran terus, merunsingkan fikirannya. Saya menangkap orang ini ada masalah dalaman ya, seperti ada masalah yang cuba dia lindungi dari kamu agar tidak ketahuan. Perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupannya, keuangannya yang tidak dia ceritakan. Atau mungkin ya, beberapa di antara dia ini mungkin ada orang lain yang hadir maybe sebelum kamu atau orang ketiga yang dia cuba seperti berdolak dalih ya, tidak bersikap terus terang dengan kamu. Kerana ada alasan-alasan yang tertentu juga ya, kerana dia seorang yang sangat tertarik dengan kamu, maka dia cuba imbangi kepikiran terus dan ini sangat mengganggu dia. Dengan kehadiran throat chakra ini juga teman-teman ya, ada kalanya dia kurang yakin dengan apa yang dia ingin sampaikan dengan kamu. Orang yang sangat berhati-hati ketika dia mengungkapkan sesuatu kepada kamu. Dia tidak mahu ya tersalah cakap nanti akan digunakan kembali against him.
Seperti jikalau dia tersalah ngomong, contohnya ya, mungkin perkataan ini, ayat-ayat ini, kalimat ini akan digunakan kembali untuk menyerang dirinya. Maka dia sangat berhati-hati ketika mengungkapkan sesuatu kepada kamu. Saya menangkap detik ini, teman-teman ya, orang ini sangat memikirkan untuk berkomunikasi dengan kamu. Mungkin ada komunikasi yang dibatasi di sini. Mungkin juga kalian sudah lama tidak berkabar, tidak berkomunikasi ya. Bottom of the deck di sini ada shadow. Ya benar teman-teman ya. Dia seorang yang benar-benar ya. Ini sebenarnya kartu the moon. Dia benar-benar seorang yang masih lagi dibayang-bayangi dengan masa lalunya. Trauma-trauma di masa lalunya, hubungan percintaan di masa lalunya, dan orang ini banyak mengalami masa yang kelam yang masih lagi dipikirkan sehinggalah hari ini. Dan berlandaskan ya, bayang-bayang ini dia banyak pelajari. Maka dia menjadi orang yang tertutup, tidak begitu terbuka, ada kalanya seperti sangat misterius, menyembunyikan segala perasaannya daripada kamu. Orang ini seperti kamu memang mengharapkan sebuah perubahan daripada si dia. Dan daripada kehadiran kartu ini ya, saya melihatkan ada karma atau pintu yang bakalan terbuka. Ataupun pintu ini memang sudah terbuka untuk dia berubah dan memberikan perubahan ini kepada kamu ya, dengan kehadiran shadow ataupun kartu the moon ini. Saya menangkap seperti orang yang sebelum ini insecure ya, mungkin akan mulai memberikan perubahan kepada diri kamu. Karma yang sudah terbuka, pintu yang sudah terbuka ya. Nah, ini merupakan detik itu. Saya menangkap dia mungkin akan memberanikan dirinya dan mengungkapkannya, kebenaran itu kepada kamu. Akan memperlihatkan perubahan-perubahan yang nyata kepada dirimu. Okey teman-teman, kita gunakan kartu ini ya. Perubahan pasti apakah yang akan dia lakukan sebagai permulaannya? Perubahan yang pasti apakah yang akan dia lakukan sebagai permulaannya? Perubahan apakah yang akan dia lakukan di dalam hubungan ini sebagai permulaannya? Perubahan yang akan dapat kamu lihat ya secara nyata. Di sini ada Four of Cups. Wow, di sini saya melihatkan teman-teman ya, setelah benar-benar merenungkan ya, setelah dia benar-benar merenungkan kondisi hubungan ini ya, perubahan ini memang akan kamu lihat secara nyata. Saya tidak tahu teman-teman ya, orang ini seperti akhir-akhir ini ya, kelihatan seperti sangat-sangat terdiam. Ini mungkin perubahan yang dia berikan kepada kamu. Saya tidak tahu sama ada dia tidak berkabar, tidak ada respon daripada si dia, ataupun dia sudah lama mendiamkan kamu ya. Nah, ini perubahan yang menurut kamu ya, bukan sesuatu yang sering dia lakukan. Dia mungkin cenderung menghindar ya. Tetapi keadaan posisi yang seperti ini ya, banyak terdiam. Seperti, saya tidak tahu ya, gambaran yang saya terima daripada kartu ini, seperti ada banyak situasi di dalam kehidupannya yang dia not very happy with. Tidak berpuas hati dengan kondisi kehidupannya detik ini. Maka dia banyak mendiamkan kamu. Menurut kamu ini perubahan yang mengapa ya ketika kamu tidak mengabari, dia juga tidak berusaha untuk mengabari kamu? Kerana di sini terlihat perubahan di kehidupannya. Dia sebenarnya ingin berubah, teman-teman. Dia sangat bosan dengan kondisi hidupnya yang tidak ada perubahan. Maka orang ini cenderung banyak berubah dengan mendiamkan kamu akhir-akhir ini. Dia begitu not happy ya, not happy dengan kondisi kehidupannya dan ingin mengubah nasib. Dia mulai bosan dengan kondisi hidupnya yang monoton seperti itu ya. Dan dia ingin perbaiki dan tidak tahu caranya. Ketika dia tidak tahu cara untuk memperbaiki, dia merasakan begitu bosan, maka mungkin kamu merasakan dia bosan dengan kamu. Sebenarnya, dia bosan dengan hidupnya. Ada perubahan yang ingin dia lakukan dan dia sedang renungkan ini. Sementara dia renungkan untuk melakukan perubahan, apa yang terjadi dengan kamu seperti didiamkan oleh si dia. Dia banyak diam. Orang ini dengan kamu dia akan curhat, dia akan nyaman berkomunikasi kerana ada kepuasan ya bersebelahan dengan kartu ini nanti. Tetapi teman-teman ya, akhir-akhir ini banyak diamnya. Perubahan yang sudah terlihat dan kamu dibuat tertanya-tanya mengapakah dia banyak diamnya. Is this something good or something bad? Apakah ini ya berita baik ataupun tidak? Nah, kita akan lihatkan lagi teman-teman ya.
sementara dia mendiamkan kamu di sini. Kita cuba lihatkan perubahan pasti apakah yang kamu sangat inginkan dari dirinya ke kamu bagi meyakinkan kamu lagi. Mungkin perubahan seperti ini banyak diamnya ini tidak akan membantu kamu. Maka perubahan apakah yang kamu sangat inginkan daripada dia? Sebenarnya saya rasa teman-teman kamu ingin dia berubah dari posisi ini. Tidak cenderung begitu mendiamkan kamu, mendiamkan hubungan. Kamu ingin melihatkan perubahan yang something different than this. Tetapi detik ini dia benar-benar seperti kebosanan, merenungkan sesuatu dengan dalam dan tidak puas hati dengan kondisi hidupnya detik ini Maka kita cuba lihatkan dari pihak kamu. Perubahan pasti apakah yang kamu sangat inginkan dari dirinya kerana kamu ingin sesuatu perubahan yang dapat meyakinkan kamu lagi ke depannya. Maka perubahan apakah yang kamu sangat harapkan dari si dia? Okey, di sini ada Ace of Sword. Saya menangkap energi seperti kamu menantikan sebuah keputusan Ada sesuatu yang kamu nanti-nantikan daripada dia. Tetapi kerana kartu ini bersebelahan dengan Truth Chakra, Ace of Sword juga mengindikasikannya selain dari pikiran, ini juga mengindikasikan komunikasi. Nah, ketika dia diam-diaman seperti ini kamu sangat mengharapkan yang dia akan mengambil keputusan untuk bertindak. Bertindak duluan dengan berkomunikasi dengan kamu kerana ini akan meyakinkan kamu lagi. Tetapi jika orang ini terus diam-diaman seperti ini tidak akan mendatangkan perkara yang baik di hubungan ini. Tanpa komunikasi, nothing will work. Kamu perlu untuk dia membuka mulutnya dan kembali terhubung dan berkomunikasi dengan kamu. Di sini kamu menantikan sebuah keputusan yang nyata. Kamu ingin sebuah keputusan yang akan memutuskan sama ada kalian ini akan meneruskan hubungan ini ataupun tidak. Seperti itu Keputusan ini teman-teman terlihat dengan begitu jelas sebuah keputusan yang sudah lama kamu nanti-nantikan dari dia. Tetapi sepertinya orang ini tidak bertindak untuk memberikan kamu keputusan itu. Nah, maka ini sangat melelahkan kamu. Sering-seringan seperti ini dan sesuatu yang tidak diputuskan. Dan kamu dibuat ternanti-nanti, apakah kamu yang patut berkomunikasi atau kamu bertegas untuk menanti sebuah komunikasi daripada orang ini. Terlihat dengan jelas dia nyaman dengan posisinya detik ini dan sering mendiamkan kamu. Bottom of the deck, perubahan apa lagi teman-teman Wow, di sini ada Ten of Cups. Di sini teman-teman saya melihat kartu ini ke arah kekeluargaan kerana di sini juga ada gambar seorang anak Saya tidak tahu teman-teman. Gambaran kartu ini juga memberikan saya gambaran seperti rebirth. Sesuatu yang jikalau bukan rebirth, sesuatu that's hibernating. Kamu tahu ketika kupu-kupu sebelum kupu-kupu itu menjadi kupu-kupu, dia akan berada dalam kekun dan akan tidur di dalam kekunnya seperti gambar ini. Sesuatu yang kamu nanti-nantikan daripada orang ini untuk bertindak, bertransformasi menjadi kupu-kupu dan di sini ada Ten of Cups yang mengindikasikan kerinduan kamu terhadap dirinya. Kamu rindukan dia. Mungkin ini juga sedikit indikasi yang memperlihatkan mungkin orang yang sedang kita bincangkan ini merupakan pasangan sah kamu ataupun seseorang yang pernah berkeluarga dengan kamu, mungkin energi mantan yang ada anak dengan kamu. Saya menangkap energi kamu yang ingin bertransformasi, ingin melihatkan perubahan yang drastis daripada orang ini, tidak mahu berterusan dia mendiamkan diri. Nah, begitu Dan saya merasakan dengan kehadiran kartu ini kekeluargaan itu sangat penting, sesuatu yang kamu sangat fokuskan dan kebahagiaan bersama. Something got to do with emosi dan sepertinya emosi kalian ini terkoneksi. Ada koneksi batin di antara kalian Sentiasa terhubung tetapi tidak ada sesuatu yang diputuskan di sini. Dia terus mendiamkan kamu, kamu masih dibuat ternanti-nanti. Okey guys, kita akan cuba lihatkan lagi Menggunakan kartu yang berbeza, kita akan lihatkan. Apakah perubahan yang akan dia lakukan untuk kamu demi hubungan ini dalam waktu dekat ini? Let's say teman-teman ini adalah harapan kamu perubahan yang kamu nanti-nantikan, perubahan yang ingin kamu lihatkan daripada dirinya. Kita cuba lihatkan di sini. Apakah perubahan-perubahan yang akan dia lakukan
di hubungan kalian ini demi menyelamatkan hubungan ini ke depannya nanti ya, untuk meyakinkan kamu lagi. Perubahan apakah yang akan dia lakukan di hubungan kalian ini? King of Swords, The Magician. Teman-teman, kelihatan dengan jelas ya, dia tidak akan berterusan ya, mendiamkan dirinya seperti ini. Sebenarnya dia menarik diri ya, untuk introspeksi diri, mencari cara. Banyak perkara yang perlu dia renungkan dalam hubungan kalian ini. Dia tahu dia perlu bertindak. Dia tahu dia perlu memulakan sebuah komunikasi. Tetapi banyak pertimbangannya kerana orang ini menata masa depan dan dia tidak mahu melakukan sesuatu itu ya yang tidak berjalan dengan rencananya. Dia seorang yang bijak. Segala sesuatu yang dia lakukan itu perlu dihitungkan dengan baik agar orang-orang yang terlibat dan kamu tidak akan disakiti di dalam hubungan ini. Dia tidak mahu sebarangan memberikan kamu harapan tetapi tidak dapat melaksanakan. Maka jikalau dia berikan kamu harapan, dia akan pastikan harapan itu dapat dipenuhi. Nah, orangnya begini, matang dari segi emosi dan akan merenung. Orangnya pemikir, teman-teman. Jikalau perlu mengambil keputusan ya, memutuskan sesuatu, yes, dia memang akan mengambil masa yang begitu lama untuk memutuskan sesuatu dengan kamu. Tetapi dia seorang yang pemikir dan pandai mencari cara. Detik ini saya menangkap energi dia yang benar-benar ingin kembali ya, terhubung dengan kamu. Dia akan mulakan komunikasi dengan kamu, teman-teman. Jikalau orang ini sudah lama mendiamkan kamu, menjauhkan diri, dia akan mulai berkomunikasi dengan kamu. Kerana orang ini merasakan ya, hubungan dengan kamu ini adalah hubungan yang boleh dibawa ke hubungan yang jangka panjang. Memang ada keinginan itu di hatinya. Setelah dia merenung-renung, dia akan memulakan komunikasi kembali dengan kamu. Yang pasti akan ada tindakan baru yang akan dia upayakan. Nah, ini bakalan membuatkan kamu agak kaget ya. Kerana perubahan ini perubahan yang nyata, tindakan yang nyata daripada si dia. Demi kebahagiaan kalian ya. Teman-teman, detik ini saya menangkap ya, orang ini mungkin ya diandalkan oleh keluarga atau mempunyai tanggungjawab yang berat. Sama ada dia perlu bertanggungjawab dengan keluarganya atau kepada dirinya sendiri. Jikalau dia seorang yang tidak pernah bernikah, tinggal sendirian, dia perlu bertanggungjawab untuk memastikan ya, makan minumnya ini dipenuhi. Ya, orang yang banyak tanggungjawab, banyak tanggungan, banyak beban di dalam hati, sesuatu yang dia sembunyikan, tidak pernah dia ceritakan kepada kamu. Maka untuk dia melakukan perubahan ini, teman-teman ya, akan memakan waktu. Kita akan lihat lagi ya. Tetapi detik ini saya menangkap energi kesepian daripada si dia yang benar-benar merasakan energi yang cukup berat. Apatah lagi ya, jikalau kalian benar-benar ya sedang seperti tidak berkomunikasi. Dia akan kembali mencari kamu. Teman-teman, orang ini lambat laun ya akan datang mencari kamu lagi. Dan dia akan pastikan ada perubahan daripada sikapnya. Dia akan berubah. Jikalau kamu banyak memperjuangkan dia, memberikan segala sesuatu kepada dirinya, ke depannya nanti, ini akan kebalikan. Orang ini akan mengupayakan tindakan baru yang nyata dan pasti ke arah kamu yang bakalan ya mengejutkan kamu. Nah, perubahan ini apa, teman-teman? Dia akan mulai memberikan kamu sesuatu, mungkin membantu kamu dari segi keuangan, dan bukan kamu saja yang perlu bantu dan bantu ya, dia pula akan melakukan hal yang serupa untuk meringankan beban kamu. Dia akan mulai membantu kamu secara nyata, teman-teman ya. Sesuatu yang jikalau saya lihat di kartu-kartu ini tidak pernah dia lakukan. Sebelum ini kamu yang banyak membantu, dia tidak pernah banyak membantu kamu. Tetapi ke depannya nanti ini adalah seperti keupayaan yang baru yang akan dia lakukan demi perubahan hubungan ini ya. Dan ini akan berlaku dengan cepat, teman-teman. Maka kamu akan terkejut ya melihatkan perubahan yang nyata daripada orang ini yang sebelum ini langsung tidak bertindak, begitu pasif ya. Kamu tahu, teman-teman, kerana dia merasakannya semakin ke sini ada perubahan di diri kamu. Kamu seperti sudah mengambil keputusan untuk mendinginkan hubungan dan jarang berkomunikasi. Maka dia perlu bertindak dengan cepat. Dia merasakan jikalau dia tidak melakukan sesuatu, ini sentiasa ya membebankan perasaannya. Sesuatu yang sudah dia renungkan, sesuatu yang sudah dia hitungkan. Bersebelahan dengan The Hermit. Maka dia perlu melaksanakan perubahan ini dengan secepat mungkin. Detik ini saya menangkap energinya yang begitu gigih ya, mencari solusi. Benar-benar mencari solusi ke arah
masalah di hubungan kalian ini. Dia ingin bertindak secara nyata, secara something that you can see, begitu ya, agar dapat seperti membuktikan kepada kamu yang dia akan melakukan sesuatu, atau mungkin ya teman-teman ya, sudah mulai melakukan perubahan di hubungan ini. Dia tidak akan berterusan diam begini teman-teman ya, kerana dia merasakan semakin ke sini ada perubahan yang nyata dari kamu yang mulai mendingin. Kamu sebenarnya sangat memikirkan dia, tetapi kamu lelah. Kamu merasakan fikiran ini hanya buang waktu kamu ya, dan dia mulai mendapat seperti gambaran yang kamu sudah memutuskan mungkin ya untuk tidak meneruskan hubungan ini. Maka perubahan itu perlu dilakukan dengan cepat. Dia juga sedar ya, sebelum ini kamu terlalu banyak memberi dan memberi. Dia perlu imbangi ini. Dia tidak mahu memberikan gambaran kepada kamu ya, seseorang yang hanya tahu bagaimana untuk mengambil tetapi tidak pernah memberi ya. Perlu ada keseimbangan dari segi give and take itu. Saya menangkap dia akan melakukan perubahan ini dengan begitu cepat. Datang membantu kamu ya dari segi keuangan, mungkin memberikan kamu dukungan dan ingin mendapatkan kembali kepercayaan dari kamu. Dia benar-benar gigih berusaha detik ini teman-teman untuk memperbaiki kondisi keuangannya untuk meyakinkan kamu lagi. Kerana dia sedar tanpa keuangan teman-teman ya, tidak ada orang di dunia ini ya yang akan memandang ke arah dia. Dia merasakan dia ini begitu hancur ya, ketika mungkin kestabilan ekonominya jauh lebih buruk dari kamu ya. Orang di sekitarnya memandang rendah, tidak pernah really look up to him ya, seperti memandang rendah akan kondisi keuangannya. Ataupun jikalau dia seorang wanita, maka dia perlu memperbaiki kondisi ini. Jikalau dia tidak memperbangun atau membangunkan kondisi keuangannya, bagaimanakah dapat dia melakukan perubahan, membantu kamu, meyakinkan kamu? Ini sebenarnya situasi yang cukup membebankan dirinya. Saya juga menangkap kerana keuangan inilah ya, dia menarik diri, banyak mendiamkan kamu. Maka dia sedar ke depannya, dia perlu bertindak dengan tidak terus-terusan mendiamkan diri. Ini membuatkan kamu begitu terfikir ya, terfokus energi kamu memikirkan apa yang sudah jadi dengan dirinya. Mengapakah dia terus-terusan ya mendiamkan kamu, memberikan kamu gambaran seolah-olah dia tidak yakin, tidak percaya diri untuk melanjutkan hubungan ini dengan dirimu. Tetapi saya melihatkan di sini teman-teman ya, kendalanya adalah masa depan, keuangan yang pasti. Beberapa di antara dia ya mungkin ya sedang mengalami penurunan atau mengalami kerugian baru-baru ini yang berlaku secara mendadak, pengeluaran uang yang banyak. Maka ini membuatkan dia juga ya mungkin menceritakan mengapa dia banyak mendiamkan kamu. Nah, bottom of the deck di sini Knight of Cups teman-teman. Walaupun dalam posisi seperti ini, kedepannya nanti perubahan yang akan dia lakukan secara pasti adalah datang mencari kamu lagi. Detik ini dia sedang berusaha untuk bangun lagi ya, untuk bangkit semula daripada keterpurukan ya, keuangan ini. Mungkin mengalami kerugian yang begitu banyak, pengeluaran yang begitu banyak. Maka dia perlu seperti menabung ya, menyimpan kembali, menstabilkan kembali sebelum dia datang mencari kamu lagi. Orang ini tidak akan yakin ya, dia tidak akan percaya diri jikalau kondisi keuangannya memburuk seperti ini. Menurut si dia ini teman-teman ya, ada kartu Emperor di sini. Menurut si dia ya, kestabilan keuangan itu cukup penting untuk memperlihatkan kekukuhan ya diri dia kepada kamu. Seperti itu ya, dia tidak akan yakin ya untuk datang kepada kamu jikalau kondisi keuangannya pengeluaran yang terlalu banyak. Ini perlu diimbangi. Kita akan lihat dengan lebih jelas teman-teman. Perubahan apakah lagi ya yang akan dia berikan kepada kamu, dan berlandaskan perubahan-perubahan ini ya yang pasti dari dirinya, apakah yang akan terjadi di hubungan kalian ke depannya nanti. Kita lihatkan teman-teman ya, perubahan-perubahan apakah lagi yang akan dia lakukan, dan berlandaskan kepada perubahan-perubahan ini, apa yang bakalan terjadi di hubungan kalian ke depannya nanti. Perubahan pasti yang kamu ingin lihatkan ya daripada orang ini, sesuatu yang kamu sering fokuskan, kamu sering pikirkan ya, jikalau ada perubahan daripada tingkah laku, sikapnya, itu yang kamu harapkan di sini ya. Yes teman-teman, orang ini akan kembali perjuangkan kamu ya, akan ada love call. Ini memang sudah terlihat daripada kartu Throat Chakra dan juga The Magician.
Setelah lama merenung, hermit, dia akan kembali berkomunikasi dengan kamu. Ini sesuatu yang akan dia upayakan. Perubahan yang menurut kamu, ya, tidak pernah orang ini take the initiative. Mungkin, ya, untuk berkomunikasi duluan, tetapi ini akan dia lakukan. Nah, ini perubahan yang cukup nyata, ya, yang bakalan membuatkan kamu kaget. Kerana sebelum ini, ya, jikalau dia diam-diaman seperti ini, kamu yang akan cari tahu. Kamu yang akan mulakan komunikasi. Tetapi detik ini kamu lihatkan, ya, berlandaskan kartu ini, dia akan mulai mengekspresikan cintanya kepada kamu. Dia akan mulai, ya, memulakan duluan panggilan itu. Dia akan beranikan dirinya menata masa depan dan memberanikan diri untuk membuat panggilan itu dengan mengekspresikan perasaannya kepada kamu. Sesuatu yang sebelum ini, ya, tidak pernah akan terlihat, ya, dari orang ini. Teman-teman, derana. Nah, sebelum ini, teman-teman, orang ini banyak menghindar, lari daripada kamu, ya. Tetapi ke depannya nanti dia akan mulai follow up. Nah, kamu lihat, ya, derana, tetapi arah tuju berlarinya ini ke arah kamu. Sebelum ini dia memang banyak menghindar, nyaman sendiri, ya, tidak menghiraukan kamu, tidak memperjuangkan kamu. Tetapi ke depannya nanti setelah the love call, mungkin, ya, kembali berkomunikasi dengan kamu, dia akan kembali mengejar kamu. Dia sudah merasakan, ya, bakalan kehilangan kamu, lebih baik dia lakukan perubahan ini dengan cepat. Kartu di atas juga memperlihatkan mengapakah dia datang mengejar kamu, kerana dia tidak mahu lagi berterusan bersendirian seperti ini, ya. Wow, teman-teman, akan ada date, teman-teman. Dia akan mulai memberanikan dirinya untuk mungkin, ya, mengajak kamu untuk pergi dating. Keluar minum, keluar makan. Nah, mungkin dia tidak akan memperlihatkan ini dengan ketara. Dia mungkin tidak akan beritahu, let's go dating. Dia mungkin akan berkata, why not, dia kita keluar, minum, makan dengan cara yang berbeza. Tetapi kamu tahu, dia memang ingin bertemu dengan kamu, ingin flirting lagi dan ingin dating, ya. Saya menangkap seperti ada energi yang baru, ya, yang memasuki jiwanya. Seolah-olah dia menjadi orang yang baru dan ingin melihatkan perubahan ini kepada kamu. Kamu bakalan kaget. Kerana sebelum ini dia kaku, dingin, pasif, tidak bertindak, lebih cenderung memendam, mendiamkan, hanya memerhatikan kamu dan kamu tidak pernah, ya, akan tahu apa yang berlaku di benaknya dia. Tetapi kini dia berubah, mulai membuat panggilan yang cukup romantis, mulai mengejar kamu dan akan ada dating di antara kalian di sini. Perubahan yang lain, teman-teman, ada boat. Jikalau kamu sudah lama menanti ketibaan orang ini, mungkin, ya, berjarak jauh, rumahnya mungkin jauh dari kamu, ya, dia perlu travelling. Akan ada keupayaan, sesuatu usaha yang baru yang akan hadir darinya. Dia akan mulai travelling. Mungkin mengumpul uang untuk membiayai kos travelling itu, yang pasti dia akan merealisasikan ini. Hanya dengan datang kepada kamu, boleh dating. Jikalau dia tidak datang, kamu mungkin akan berdating dengan orang lain. Maka dia akan pastikan untuk datang mencari kamu. Penantian kamu sudah berakhir, ya, kerana orang ini akan mengupayakan sebuah penantian yang berakhir. Dia akan pulang. Tiba-tiba, teman-teman, ya, saya menangkap, ya, jikalau kamu sudah lama, ya, mungkin di pertemuan terakhir itu, mungkin orang ini orang luar, contohnya dia sudah pulang ke negaranya, atau dia mungkin keluar kota, keluar pulau, ya. At that time, teman-teman, ya, di pertemuan terakhir itu, kamu begitu yakin kamu tidak akan bertemu dengan dia lagi. Yang apa yang bakalan membuatkan kamu kaget di sini, teman-teman, ya, dia akan kembali lagi. Ketika dia kembali, ya, ini sesuatu yang tidak akan kamu duga. Kerana saya menangkap energi orang ini yang mungkin, ya, tidak akan beritahu kepada kamu. Saya tidak tahu mengapa, yang menurut dia, jikalau dia beritahu kamu, ini akan membebankan kamu. I don't know why. Saya menangkap energi seperti seseorang yang akan datang, memberikan kamu surprise, tetapi pada waktu yang sama, tidak mahu beritahu kamu. Dia takut jikalau dia beritahu kamu in advance, ini akan membebankan kamu. I don't know why. Mungkin dia tidak mahu kamu membantu dia dari segi keuangan, ya, menampung cost travelingnya ataupun something like that, ya. Dia takut ini akan bakalan membebankan kamu. Maka dia akan datang secara diam-diam. Kita akan lihat lagi, ya. Dan dia ingin datang secara pasti, secara kenyataan, ya, tidak mahu beritahu kamu tetapi tidak berhasil. Maka dia datang terus. Wow, di sini ada kartu yang lompat, ya, passion, insane chemistry. Wow, teman-teman, ini ada cinta lama yang bersemi kembali, ya. Saya menangkap ketika berbicarakan tentang pertemuan terakhir itu, ya,
kalian begitu yakin dia tidak akan kembali lagi, tetapi berlandaskan insane chemistry. Wow, ini penantian yang sudah berakhir ya. Jikalau kamu sudah lama terbuat ternanti-nanti akan kembalinya orang ini ya, penantian kamu sudah berakhir. Ini berlandaskan kegairahan, rasa cinta yang masih ada di hatinya untuk kamu sehinggalah detik ini, dan dia akan kembali. Berlandaskan panggilan hati ini, kegairahan ini, keinginan dan hasrat yang ada di hati emperor ini, dia akan kembali mendapatkan kamu. Ini perubahan yang nyata yang akan dia lakukan dalam waktu dekat ini. Ini sesuatu yang pasti guys ya. The golden mirror, self-absorbed. Nah, beberapa di antara kamu mungkin ya berdiri dengan seorang narsis ya, dan kamu merasakan selama ini ya cinta yang bertepuk sebelah tangan. Maka kamu percaya, tidak mungkinlah Kak dia akan perjuangkan saya lagi. Tidak mungkinlah cewek ini akan datang mencari saya. Nah, kamu akan bakalan terkejut ya. Kerana ketika kamu merasakan ini cinta yang bertepuk sebelah tangan, dia akan datang memberikan kamu kejutan. Kejutan yang tidak pernah kamu duga ya. Kerana orang ini sangat suka sikap yang seperti ini. Memberikan kamu kejutan ya. Narsis memang seperti itu teman-teman. Ada kalanya kurang meyakinkan, ada kalanya terlalu meyakinkan. Nah, dia akan memastikan ya, kamu dapat melihat dirinya secara nyata. Dan dia akan meyakinkan kamu lagi ya. Okay guys, kita cuba lihatkan bottom of the deck-nya. Nah, beberapa di antara kamu di sini terikat dengan hubungan karmik teman-teman ya. Ada ikatan karmik yang belum selesai. Maka ada ketrigger, perasaan yang ketrigger membuatkan orang ini mungkin sukar melepaskan kamu, masih lagi menyayangi, mencintai kamu, dan kamu lihat ya, hati ini ada wings, ada sayapnya. Seseorang yang akan terbang lagi datang mencari kamu. Kerana ini hubungan karmik. Sesuatu yang berhutang ya, perlu dilansaikan. Sama ada kamu yang berhutang dengan dia atau dia yang berhutang dengan kamu, ini perlu dilansaikan. Maka menurut si dia teman-teman ya, dia perlu datang mencari kamu. Mungkin juga ya, speaking of hutang teman-teman ya, mungkin dia perlu datang untuk menyelesaikan hutang-hutang uang-uang kamu yang pernah kamu bantu si dia. Seperti itu ya. Ini perubahan yang pasti teman-teman. Kita akan lihatkan lagi menggunakan kartu yang bulat ini ya. Setelah perubahan yang dia berikan kepada kamu ya, setelah segala perubahan yang dia berikan kepada kamu, tidak berterusan mendiamkan dirinya dan berlandaskan kegairahan ini akan datang lagi mencari kamu, berusaha atau mengupayakan ya sesuatu yang baru dengan mengejar kamu kembali, mungkin juga kembali terkoneksi dan berkomunikasi dengan kamu. Kepastian apakah yang ingin dia berikan ke kamu detik ini? Nah, kita lihatkan kepada assurance. Apakah kepastian yang ingin dia berikan kepada kamu untuk meyakinkan kamu ke arah hubungan ini? Kita cuba lihatkan di sini ya. Wow, di sini ada 10 of coins, teman-teman. Orang ini benar-benar ya, mungkin beberapa di antara dia akan menggunakan, I don't know you guys ya, mungkin akan menggunakan kestabilan, keuangan untuk meyakinkan kamu lagi. Saya menangkap energinya seperti ini teman-teman. Dia mungkin hadir daripada keluarga yang agak ternama ya, keluarga yang besar. Dan di sini kelihatan dengan begitu jelas ya. Saya menangkap demi memberikan kamu keyakinan ini ya, kepastian terhadap hubungan kalian, apa yang akan dia lakukan ya. Mungkin sebelum ini dia tidak memperkenalkan kamu kepada keluarganya, tidak pernah bawa kamu pulang ke rumah untuk ditunjukkan kepada ibu dan ayah keluarganya. Ini mungkin akan dia lakukan dalam waktu dekat ini. Ini bakalan mengejutkan kamu ya, kerana sebelum ini tidak pernah berniat langsung ya untuk menjemput kamu ataupun mempelawa, menawarkan kamu untuk pergi ke rumah, berkunjung ke rumahnya. Tetapi dia seperti ingin mulai ya memperkenalkan kamu kepada keluarganya, adik-beradiknya. Nah, ini petanda yang baik. Jikalau seseorang ini ingin kamu menjadi bagian daripada hidupnya, sudah pasti ya dia akan membawa kamu pulang ke rumahnya. Nah, di sini ada King of Cups. Wow. Amazing guys. Sudahlah bawa kamu pulang ke rumah ya untuk ditunjukkan kepada orang tuanya, keluarganya. Dia semakin mencintai kamu dan akan menyimpan ya, akan bertahan dengan perasaan ini. Saya menangkap emosi dia yang benar-benar ingin memiliki keluarga dengan kamu. Seseorang yang sudah yakin ya, kamu seseorang yang dia cari,
dan dia ingin kamu menjadi bahagian daripada hidupnya. Orang ini benar-benar sudah lama memendam ya perasaan yang seperti ini. Kita lihat lagi ya, kepastian apakah yang akan dia berikan kepada kamu. Wow guys, di sini ada the world teman-teman. Kartu ini juga perlu saya blokir ya, kerana wanita ini tidak memakai pakaian teman-teman. Sorry guys. Gambarnya tidaklah seseksi mana ya, tetapi perlu saya tutupin ya. Ini permintaan YouTube guys. Okey, di sini ada, ini luar biasa sekali ya. Setelah membawa kamu berkunjung, bertemu dengan orang tua, keluarganya, dia meyakinkan keluarganya, kamu adalah orang yang dia inginkan. Kerana kamu melengkapi dunianya. Tanpa membawa kamu berkunjung, berjumpa dengan orang tuanya, berbincang ya dengan tentang masa depan, ini seperti tidak lengkap bagi si dia. Nah, dengan hadirnya ya, kartu The World ini teman-teman ya, ini adalah penghujungnya. Lengkapnya sebuah kisah cinta di antara kalian. Dia bawa kamu pulang ke rumah untuk meyakinkan kamu yang dia serius mencintai kamu. Nah, pengakhirannya bagaimana? Pengakhirannya jikalau ini hubungan yang memungkinkan, kalian akan bernikah. Nah, ini akan diraikan ya, akan turut diraikan dengan keluarganya. Ini sebuah pengakhiran yang baik. Kamu menjadi bagian daripada dunianya yang melengkapi dunia si dia. Menurut si dia, kamu adalah dunianya. Maka dia akan bawa kamu berkunjung ke rumah. Diperkenalkan ya kepada keluarga-keluarga, ahli keluarga, sanak saudara, adik-beradik, orang tuanya. Bottom of the deck di sini ada Three of Cups, teman-teman. Ya, teman-teman akan ada selebrasi ya. Akan ada sesuatu yang diraikan. Ini petanda yang cukup baik. Jikalau benar ke depannya nanti, dia mungkin bawa kamu pulang ke rumah ya, berkunjung ke rumahnya, berjumpa dengan orang tuanya, kamu akan, you will be welcome. Kamu akan diterima dengan cara yang baik. Keluarganya akan sangat menyayangi kamu, adik-beradiknya, mungkin dia keluarga yang besar ya, akan menerima kamu seadanya. Mereka merasakan kamu adalah orang yang tepat untuk dirinya. Nah, ini untuk hubungan yang memungkinkan ke jenjang pernikahan. Energi yang lain jikalau tidak memungkinkan, saya merasakan orang ini akan tetap ya menjadikan kamu bahagian daripada dunianya. Dengan mungkin memperkenalkan kamu kepada keluarganya. Begitu ya. Okey guys, kita akan lihatkan lagi kepastian dari segi perubahan apakah lagi yang ingin dia ungkapkan ke kamu melalui pembacaan hari ini. Kita cuba lihatkan di sini ya. Apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu melalui pembacaan hari ini? Sepertinya ada kartu yang terbuka ya. I don't know where the card is. Seperti ada kartu yang terbuka tadi. Okay, it's okay. Kita lihatkan ya, ungkapan daripada perasaannya kepada kamu melalui pembacaan hari ini ya. Perubahan apakah lagi yang mungkin ya, secara bentuk kepastian yang ingin dia berikan kepada kamu melalui pembacaan hari ini. Nah, ini kartunya. My love for you grows stronger and stronger each day. Teman-teman, berlandaskan perasaannya yang semakin menguat setiap hari. Nah, ini yang menggerak atau mendorongkan si dia ini untuk melakukan perubahan yang pasti bagi meyakinkan kamu lagi. Ini dorongannya. Kerana cinta yang dia rasakan di hatinya untuk kamu grow stronger and stronger each day. Perasaan yang semakin menguat. Jikalau kalian jarang bertemu, tidak berkomunikasi ya, apa yang dirasakan detik ini ya, perasaan ini semakin menguat. Semakin ingin rana mengejar mencari kamu kembali untuk mendapatkan kamu. Sebelum ini dia mengabaikan, tetapi ini perubahan yang pasti akan kembali mencari kamu. Kerana perasaan ini semakin kuat teman-teman ya. Kita lihat lagi. We are meant for each other. Dia mulai menyedari yang kalian ini sudah ditakdirkan untuk bersama. Berpisahlah bagaimana sekalipun ya, tidak berkomunikasi, berjauhan, tetapi dia yakin kalian ini sudah ditakdirkan untuk bersama. Kita akan lihat lagi ya. Okey guys, sebelum saya membuka kartu ini dengan lebih lanjut ya, zodiak terkuat yang terlihat yang mendominasi bacaan hari ini ya, sepertinya ada Gemini, Virgo, Aries. Ini yang terkuat ya, yang mendominasikan bacaan hari ini, dan juga kehadiran zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo. Virgo mendominasi, Gemini, Libra, Aquarius lebih ke arah Gemini, Aries, Leo, Sagittarius. Aries mendominasi ya, kerana ada authority, Emperor dan juga kartu Tower. Pisces, Cancer, Scorpio. Semua zodiak hadir dalam pembacaan hari ini.
Kerana di sini kita ada Knight of Cups. Kedepannya nanti, seseorang ini akan datang menawarkan cintanya kepada kamu. Yes, benar ya teman-teman, saya baru ungkapkan itu. Yes, I will be home soon. Seseorang yang seperti saya sebutkan barusan tadi. Kamu yakin di pertemuan terakhir itu dia mungkin tidak akan kembali. Apatah lagi mungkin ya ada kata-kata yang menyinggung perasaan kamu. Tetapi dia akan kembali lagi. Nah, ini bakalan mengejutkan kamu ya. Nah, orang ini ya, orang yang impulsif. Ketika dia ingin bertindak untuk datang mencari kamu, ini sesuatu yang tidak akan dia bincangkan dengan kamu. Tidak akan dia ceritakan. Tetapi yang pasti, dia akan kembali. I wanted so much to get close to you, but I was afraid. Di kala itu, teman-teman, sebenarnya dia ingin sangat mendekatkan dirinya dengan kamu. Tetapi dia takut. Mungkin juga ya, ini masih berjalan untuk detik ini. Dia perlu melakukan perubahan dengan memberanikan dirinya kerana dia takut untuk mendekati kamu. Nah, mengapakah dia takut untuk mendekati kamu? Nah, di sini kamu faham-faham sendiri ya. Mungkin kamu ada seseorang yang lain atau dia yang ada seseorang yang lain. Kondisi hubungan yang tidak mengizinkan. Tetapi ada insane chemistry, kegairahan yang begitu terbakar ya, meledak-ledak di antara satu sama lainnya. Kita lihat lagi. I have taken a lot of things for granted. Dia sedar, teman-teman ya, sepanjang perjuangan kamu kepada dirinya. Dia sangat seperti mengambil mudah akan hubungan ini ya, sehingga membuatkan kamu hilang fokus, tidak lagi memfokuskan pikiran kamu kepada dirinya. Maka jikalau dia tidak melakukan perubahan ini, you will definitely change your mind. Itu sudah dapat dia rasakan di sini ya. Kamu akan berubah fikiran dan kemudiannya akan berubah hati. I am coming to get you now. Nah, benar kan teman-teman? Pembacaan yang begitu sinkron dan kamu lihat ya, saya tarik kartu-kartu ini at random. Secara acak ya, I am coming to get you now. Dan jikalau kamu masih lagi tidak yakin dan tidak pasti, dia akan datang secepat mungkin untuk mendapatkan kamu kembali. Ini juga merupakan bahagian daripada perubahan yang pasti yang akan dia lakukan demi kebaikan hubungan ini. Nah, begini teman-teman, kamu pasti akan bertanyakan ya, tetapi Kak, bilakah dia akan datang? Kita akan lihatkan nanti. Bottom of the deck, I'm quiet because I don't know what to do. Nah, ini menerangkan mengapa dia terus-terusan diam-diaman. Sebenarnya dia sangat merindukan kamu ya, kerana bersebelahan dengan Nine of Cups, fulfillment of life. Tetapi teman-teman, orangnya ego, bersebelahan dengan Emperor, dan dia juga sebenarnya membuat pengakuan, I'm quiet, saya diam because I don't know what to do. Dia tidak tahu apa yang perlu dia lakukan. Nah, di sini teman-teman kita akan cuba lihatkan ya, bilakah dia akan datang ya? Bilakah dia akan datang? Bilakah orang ini akan datang kembali untuk mendapatkan kamu? Kita cuba buka satu kartu teman-teman ya. Saya sebenarnya tidak mahu memberikan kamu harapan-harapan palsu. Tetapi kita cuba lihatkan, we do this for fun ya. Kita cuba lihatkan apakah petunjuk yang mungkin akan diberikan yang mengindikasikan kedatangan orang ini secepat mungkin. Satu kartu saja ya. Okey, di sini ada Eight of Cups. Wow. Ini benar-benar mengindikasikan seseorang yang pergi ya. Hubungan yang on-off, sama ada kamu yang pergi ataupun dia yang pernah pergi meninggalkan kamu. Tetapi ketika perlu rilis ya, perlu berpisah, ini sangat menyakitkan sekali. Kamu dan dia masih lagi terkesan. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, bilakah kamu rasa orang ini akan datang kembali? Di sini ada kartu yang berangka 8. Tetapi ini kartu more to Pisces, teman-teman ya. Jikalau zodiak Pisces, ini lebih ke arah tahun depan, 2024, sama ada di hujung ataupun pertengahan ya, dalam 20 Februari ke 20 Maret, seperti itu ya. Dalam hujung bulan Februari tahun depan ataupun ke arah 20 Maret, bulan Maret ya, bulan Mac tahun depan. Di sini ada angka 8, teman-teman. Saya cuba mendengarkan intuisi ya. Saya menangkap yang orang ini akan kembali mendapatkan kamu dengan pasti setelah melakukan perubahan ini di bulan Maret tahun depan. Tetapi entah kenapa ya, ketika memegang kartu ini, pemergian dia ini, teman-teman ya, bukan sesuatu yang dia kehendaki. Ini sesuatu yang membuatkan dia merasakan begitu sedih. Maka mungkin akan ada keajaiban untuk kalian ya, berlandaskan perasaan yang seperti ini, begitu terkesan ya, ketika pergi meninggalkan kamu atau kamu pergi meninggalkan dia. Saya menangkap seperti
Kita kini berada di bulan November, sudah penghujung tahun. Sebenarnya Maret itu tidak jauh lagi sebenarnya teman-teman ya. Tapi mengapakah perasaan ini berbeza ya? Saya tidak tahu teman-teman, I don't know. Saya menangkap ya, berlandaskan intuisi saya. Paling cepat ya, orang ini akan datang di bulan Januari tahun depan. Don't ask me how I know this, tetapi ini yang saya rasakan ketika memegang kartu ini. Tetapi maksimalnya ya, bulan Maret tahun depan 2024. Kedatangan ini pasti berlandaskan perubahan-perubahan yang pasti dia lakukan. Saya tidak tahu mengapa ya orang ini yang pergi meninggalkan kamu ya. Setelah pergi meninggalkan kamu, dia begitu kecewa dan sedih dan akan kembali. I'm coming to get you now. Okey teman-teman, zodiaknya sudah saya bacakan tadi. Apa kata kita buka beberapa initial di sini ya? Nah, ini mungkin initial kamu, ini mungkin initial C dia. Jikalau tidak ada initialnya juga tidak mengapa-ngapa teman-teman ya. It's okay. Yang penting readingan ini ya. Seseorang ini tidak mahu terus-terusan mendiamkan kamu ya. Dia akan cuba berkomunikasi lagi atau datang terus mencari kamu. Dia seperti sudah bosan dengan kondisi yang mendiamkan kamu. Diam-diaman seperti ini ya sangat membuatkan dia begitu terluka, merasakan kesepian ya. Dan dia tidak kuat lagi sebenarnya. Maka dia begitu nekat untuk melakukan perubahan dengan mendapatkan kamu lagi. Teman-teman, di sini ada huruf H Hotel, G Golf, E Echo, B Bravo, A Alpha, U Uniform, L5, K Kilo, M Mike, R Romeo, C Charlie, N Norway, O Oscar, I India, dan terakhir sekali ada letter V Victor. Begitu teman-teman ya. Mungkin saya perlu turunkan kamera sedikit ya untuk kamu lihat dengan lebih jelas lagi. Okey guys, saya harap kelihatan di sini ya. H G E B A U L K M R C N O I V. Teman-teman, sampai di sini dahulu ya untuk readingan kali ini yang bertemakan jangan kaget, dia pasti lakukan perubahan ini demi dirimu, demi mendapatkan kamu. I am coming to get you now. Nah, teman-teman, seseorang ini akan melakukan perubahan ini demi memperjuangkan dirimu kembali. Okey guys, sampai di sini dahulu ya untuk readingan kali ini. Apapun yang terjadi, tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.